Halo teman-teman semuanya. Nah, setelah kita melakukan penjelasan di awal dan penjelasan secara beruntun terkait pola-pola argumentasi, mari kita simpulkan yang berhubungan dengan pola argumentasi Tommy. Nah, sebenarnya pola argumentasi Tommy itu argumentasi yang seperti apa? Nah, argumentasi perspektif Tommy merupakan proses pengembangan teks eksposisi untuk mencapai bentuk teks eksposisi kompleks. Ingat bahwa elemen argumentasi ini terdiri dari 3 struktur pokok dari teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga itu ada penegasan umum atau penegasan ulang. Nah, di sini yang diambil itu argumentasinya setelah tesis, yaitu ada argumentasi. Dan argumentasi ini merupakan gagasan penjelas dari ide pokok tesis di awal. Nah, fungsi dari pola argumentasi perspektif teori Tolmin ini untuk menjelaskan bahwa argumentasi itu begitu banyak, bahwa argumentasi itu sangat begitu kompleks dan berkaitan satu sama lain dan nantinya membentuk pola-pola. Dan di akhir kesimpulan ini kita akan menjelaskan tentang pola-pola argumentasi Tolmin dari perspektif dari Tolmin. Nah, ada 5 bentuk elemen-elemen argumentasi Tolmin yang sudah dijelaskan dalam handout sebelumnya. Klaim elemen pertama itu ada elemen klaim. Klaim berisi tentang pijakan awal dari sebuah gagasan penjelas atau argumentasi awal. Nah, di sini penulis atau argumentator itu menjebatani atau memberikan sebuah ide gagasan terkait sebuah objek yang akan dijelaskan dalam elemen-elemen selanjutnya. Klaim itu sebagai bentuk pijakan awal dari ide pokok dari gagasan penjelas. Klaim merupakan pokok untuk menjelaskan hal-hal yang berikutnya. Nah, setelah klaim, kita langsung menuju ke ground. Elemen yang kedua, elemen ground itu berisi tentang bukti-bukti kebenaran, bisa dengan menggunakan bukti secara statistik, bukti secara nyata, sebuah keadaan atau situasi, serta beberapa hal yang berkaitan dengan bukti pemahaman sebuah data yang dianggap konkret ataupun relevan. Ground di sini dapat menemukan kenyataan baru untuk meyakinkan pembaca terkait dengan tulisan. Nah, berarti antara klaim dengan ground ini saling berkaitan dan nantinya membentuk sebuah pola. Ya, sudah tahu kan pola yang seperti apa? Dan dari elemen klaim dan ground ini, kalian berhak memberikan sebuah penciri bahwa elemen klaim tadi merupakan sebuah ide pokok, sedangkan ground di sini itu sebagai bukti, kebenaran bukti dari sebuah klaim yang tadi atau pernyataan yang tadi. Begitu ya. Yang ketiga itu ada elemen warna. Elemen warna itu sangat penting untuk menghubungkan elemen klaim dan ground, yaitu adanya sebuah penghubung atau penjembatan. Nah, biasanya untuk menuliskan sesuatu secara runtut, penulis atau argumentator atau kalian sendiri dalam rekonstruksi teks eksposisi itu harus menghubungkan klaim dengan ground atau mengambil sisi tengah dari klaim dan ground ini. Dan biasanya warren atau jaminan ini sangat mendukung klaim atau pijakan sebelumnya. Jembatan ini, seperti yang ada dalam Salindia, secara terstruktur meyakinkan pembaca terhadap apa yang disebut sebagai proses dukungan atau nyokong elemen klaim yang disertai dengan data-data empiris. Sampai di sini paham ya? Sampai 3 elemen. Nah, elemen berikutnya itu ada elemen dukungan atau backing. Nah, sering kita ketahui backing itu sebuah dukungan atau dorongan atau sebagai apa ya namanya, meyakinkan atau sebuah keyakinan-keyakinan kuat terkait dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Nah, dukungan ini biasanya kalian harus menyertakan pendapat-pendapat para ahli, para pakar, ahli riset, dan kalian harus dapat dengan mudah mengkolaborasikan klaim
ground, dan waren ini. Nah, secara umum dukungan ini menyangkut tentang waren yang tadi. Karena perkembangan sebuah riset, pendapat para pakar, dan fungsi utama dari dukungan yaitu meyakinkan argumen tersebut. Sampai di sini paham ya untuk elemen keempat dukungan. Yang terakhir ada elemen modalitas. Modalitas merupakan simpulan dari sebuah elemen, argumen. Intinya setelah kita memberikan sebuah ide pokok, kemudian penjabaran, penjabaran. Nah, terakhir dari argumentasi itu kita harus memiliki simpulan bahwa keyakinan dari modalitas ini perlu dilakukan atau menghubungkan secara teratur terhadap sebuah ajakan, bujukan, atau sebuah pijakan yang tadi di awal klaim. Nah, modalitas ini harus berkesinambungan dari awal sampai akhir karena modalitas ini merupakan simpulan dari argumen tadi. Nah, biasanya elemen modalitas ini menggunakan frasa sangat penting, kata perlunya, dan kata sepertinya. Sampai di sini 5 elemen tadi paham ya? Nah, elemen-elemen di sini ternyata membentuk sebuah pola yang disebut dengan pola argumentasi. Nah, pola argumentasi itu ada berapa ya? Ada 4. Nah, pola yang pertama yaitu pola CG. Sudah tahu kan? Pola pertama itu gabungan tadi antara claim dan ground. Apabila kalian menulis sebuah teks eksposisi, pola CG itu harus ada karena ini merupakan bukti empiris ya, bukti data empiris kalau kalian menuliskan ide gagasan penjelas begitu. Claim dengan ground itu diletakkan satu set dan biasanya ditunjukkan untuk menunjukkan sebuah bukti yang bersifat membenarkan sebuah argumentasi tersebut. Nah, claim dan ground ini harus ada di dalam kalian merekonstruksi sebuah teks eksposisi. Berikutnya ada pola yang kedua yaitu pola claim, ground, dan waren. Sudah tahu kan? Berarti tadi yang pola pertama itu penambahan claim dan ground saja. Itu masih pola lemah. Pola sedang atau pola cukup itu penambahan waren penjamin tadi. Jadi setelah ketika kalian menuliskan sebuah teks argumentasi di dalam teks eksposisi, kalian harus punya penjamin atau penjelas dari elemen claim dan ground tadi. Waren atau jaminan adalah sebuah jembatan yang ditunjukkan seperti terkait dengan alasan-alasan, bukti-bukti yang melengkapi claim dan ground tadi. Dan biasanya waren tadi itu sangat mendukung claim atau pernyataan di awal sebelumnya. Secara sederhana, Anda dapat menunjukkan bahwa hal yang menunjukkan hubungan dari ground dan claim atau sebaliknya adalah jembatan sederhana yang disebut dengan warens. Misalnya kita terdapat sebuah teks eksposisi. Nah, setelah claim dan waren ini, kita atur ide pokok penjelasnya, kemudian disertai bukti-bukti apa. Lah, kemudian kita harus menghubungkan atau menjembatani antara claim dengan ground tadi. Itu ada waren jembatannya. Misalnya dengan penambahan data-data empiris, data-data pokok, ataupun gagasan penjelas yang tadinya belum disalurkan dari elemen ground dan claim tadi gitu. Yang terakhir, yang ketiga itu ada pola claim, ground, waren. Nah, satu lagi penambahan backing, dukungan. Seperti yang sudah kita tahu, dukungan merupakan sokongan ya, sebuah support biasanya, jembatan mensupport. Nah, backing atau dukungan ini berfungsi sebagai sebuah tambahan sekunder. Fungsinya untuk apa? Nah, untuk meyakinkan pembaca. Terlebih lagi,
Keyakinan ini perlu ditambahkan dari riset-riset para pakar, para ahli, dan sebagai bantuan bantuan dari belakang bahwa pernyataan klaim sebelumnya, pernyataan ground sebelumnya, pernyataan waras sebelumnya itu benar adanya, dengan adanya bukti bukti backing, dukungan tadi dari para pakar, ya. Sampai pola ketiga paham ya, pola ketiga. Dan pola terakhir yaitu penambahan modalitas atau modal. Biasanya modal itu penting sebagai bentuk simpulan dari argumen. Sebenarnya titik poin apa yang perlu digarisbawahi dari sekian penjelas yang sudah kita berikan. Nah, modal ini fungsinya untuk uh, meyakinkan pembaca lagi atau menyimpulkan sebenarnya argumentasi ini berkaitan tentang apa. Sebenarnya ini menjelaskan atau menggambarkan objek atau sesuatu berkaitan tentang apa, begitu. Dan biasanya ini merupakan modal itu merupakan pola eksposisi kompleks. Misalnya, dalam modal ini kita dianjurkan untuk apa, atau kita diajak, atau kita dibujuk. Jadi, yang harus dilakukan ketika melihat sesuatu seperti apa, atau pijakan apa yang sebaiknya kita lakukan. Dan modalitas ini sangat mendukung pernyataan awal, claim, dan ini sangat berhubungan satu sama lain. Claim, ground, warrant, backing, dan modalitas. Sampai ke pola keempat merupakan pola eksposisi kompleks. Dan untuk teman-teman yang ingin merekonstruksi teks eksposisi, maka secara baik memang melewati pola keempat ini. Tapi untuk standarisasi biasanya cukup sebagai sampai pola ketiga saja atau langsung menyimpulkan tentang argumentasi yang sudah kalian jelaskan di awal atau dijelaskan sebelumnya. Ya, begitu kiranya simpulan dari handout digital ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam literasi dan jangan lupa semangat belajar.